Shalom, selamat malam kita semua. Kepada kita hari ini diberikan kesempatan untuk ibadah online. Pada kesempatan pada Kamis Putih pada malam hari ini tanggal 9 April 2020 kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah online melalui aplikasi Zoom. Sama kita beribadah dari rumah. Majelis Jemaat GKI Mulur mengucapkan salam bagi kita semua jemaat GKI Mulur. Kiranya kesehatan serta kebersihan selalu kita jaga dalam diri kita agar kita jauh terhindar dari virus yang saat ini sedang berkembang. Kiranya kita mempersiapkan hati untuk kita sama-sama beribadah pada saat ini. Damai Tuhan besertamu. Hari ini kita memperingati malam terakhir Yesus sebelum Ia menderita, sengsara dan disalibkan di Golgota. Di malam yang bersejarah itu Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-Nya. Ia pun memulai perjamuan itu dengan merendahkan hati di hadapan murid-Nya. Dengan membasuh kaki murid-murid-Nya satu persatu, di malam yang sama ia pun berdoa di Taman Getsemani, mempersiapkan diri untuk mengalami jalan derita sebagai ketaatannya pada kehendak Sang Bapa. Kerendahan hati dan ketaatan ditunjukkan Yesus di malam terakhirnya. Kerendahan hati dan ketaatan ditunjukkan Yesus di malam terakhirnya supaya ia menjadi teladan bagi manusia melewati setiap jalan penderitaan yang dihadapi. Sebab besar kasih-Nya pada umat manusia. Marilah kita bersama-sama dengan keluarga, kita siapkan hati untuk mendengarkan sapaan Allah. Kita siapkan diri untuk menghadapi jalan penderitaan dengan merenungkan kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari NKB 85 karena kasih-Nya. Berdoa
bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, pada malam ini kami bersyukur kami bisa berkumpul sebagai satu keluarga untuk merenungkan dan menghayati kasih Tuhan. Kami rindu untuk mengenang malam sengsara Kristus di tengah keadaan dunia yang sedang kelam akibat virus COVID-19 yang ada di tengah kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau menguatkan iman kami, Engkau yang mengobarkan semangat kami, menghayati dan mengikuti jalan salib Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita menanggapi Mazmur. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 116, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Mazmur tanggapan ini kita akan bacakan secara berbalasan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandangkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan Di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Mari kita memuji nama Tuhan, diambil dari Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa. Jika
Mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini, ketika kami bersama-sama mengingat kembali Engkau yang diserahkan untuk menghadapi via dolorosa dan kematian. Kami bersama-sama mencoba untuk menghayati Engkau yang merelakan dirimu untuk keselamatan kami. Firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama mengingatkan kami kembali tentang hal itu, dan kiranya menggugah kami supaya kami dapat mewujud nyatakan penghayatan kami itu di dalam tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13. Kita membaca ayat 1 sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita lanjut ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Berbahagialah kita yang kemudian merenungkan firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mungkin sudah lebih dari satu kali kita dengar, kita baca. Mungkin kita juga menyaksikannya dalam bentuk film, drama, atau yang lainnya. Ya, sedikit banyak mungkin kita hafal soal cerita ini. Tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu menjadi sebuah tanda bahwa Yesus akan segera menghadapi sengsaranya. Loh, kenapa Yesus tidak menghindarkan diri dari sengsara yang akan dihadapinya? Kan Yesus berkuasa. Pasti dia punya cara untuk dapat menghindarkan dirinya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Karena Yesus ingin menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Di mana dia memang harus menerima sengsara itu. Harus taat supaya manusia diselamatkan. Yesus tidak melangkah mundur. Yesus tidak bergeser, tapi dia terus maju dan dia menerima apa yang harus dijalannya itu. Dia tahu, dia akan menghadapi sengsara. Bahkan dia akan mati. Karena taat, dia berani menghadapi semuanya itu. Dan dia mau bersedia menghadapi sengsara dan kematiannya. Dengan ketaatannya, manusia selamat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selamat. Belajar dari ketaatan Yesus. Di mana saat ini banyak orang yang tidak taat. Ketika ada
peraturan, atau ketika dibuat peraturan yang tujuannya untuk kebersamaan, tetapi malah dengan sengaja kadang-kadang dilanggar. Malah bangga bisa melanggar menjadi sebuah kebanggaan. Ya, itulah manusia. Tidak semua. Ada beberapa orang yang seperti itu. Di tengah kondisi yang seperti ini, di mana kita semua tahu pandemi virus corona, COVID-19. Beberapa ahli kesehatan sudah menyatakan yang berbahaya dari virus ini adalah penyebarannya yang cepat. Oleh karena itu, pemerintah, bidang kesehatan, mungkin juga beberapa instansi yang lain menyuarakan, menghimbau untuk social distancing, physical distancing, jaga jarak, di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dengan tujuan untuk memutus penyebaran virus ini. Tetapi ada juga orang yang tidak taat dengan himbauan atau arahan-arahan tersebut. Kita banyak melihat orang yang masih hilir mudik. Bahkan di berita-berita kita juga bisa melihatnya. Sampai aparat keamanan pun harus turun tangan untuk membubarkan mereka. Karena di tengah kerumunan itulah kita tidak tahu, kita ketularan atau kita yang menulari. Supaya pandemi ini cepat berakhir, kita harus taat pada pemerintah. Ada yang lain yang ingin mencoba mempolitisir, sehingga mereka membuat aturan-aturan sendiri yang kadang bertentangan atau melebihi dari apa yang sudah diarahkan pemerintah. Sepertinya bagus, sepertinya menunjukkan kepekaan, tetapi sama juga. Itu sebetulnya adalah ketidaktaatan. Maka kita diajak untuk belajar taat. Walaupun membosankan di rumah, walaupun banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, walaupun kita kehilangan waktu bermain. Itu yang harus kita hadapi saat ini. Tetap taat, supaya kita bisa melewati bersama-sama pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, untuk taat ternyata memerlukan kerendah hatian. Taat berarti mengikuti siapa yang membuat peraturan itu. Kalau kita tidak rendah hati, kita tidak mau mengikuti peraturan itu. Kalau kita masih egois, maka kita akan berbuat sesuka hati kita, mengabaikan peraturan itu, melupakan ketaatan. Yesus pun juga memberikan teladan, merendahkan hati, merendahkan diri. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Terkadang kita enggan untuk berada pada level itu. Karena itu pekerjaan pelayan. Kita siapa? Kita kadang membanggakan dan mengagungkan diri kita. Kerendahan hati dan kerendahan diri membawa kita kepada ketaatan. Hilangkan egois, hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan kita. Virus ini tidak memandang siapa diri kita. Kita punya jabatan, kita orang pintar, kita punya segala-galanya, tapi kalau virus sudah menyerang, kita pun bisa kewalahan.
Mungkin kita lebih pintar dari mereka-mereka, tetapi ketika mereka katakan, tolong di rumah, kita harus ikuti, kita harus taat, rendah hati. Inilah yang dapat kita hayati bersama di dalam malam Kamis Putih ini. Taat dan rendah hati, rendah diri. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bersama kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kembali kami digugah, diingatkan supaya kami taat di dalam menghadapi kondisi saat ini. Ketaatan, kedisiplinan harus kami jaga dengan kuat. Karena itulah caranya supaya virus atau pandemi virus corona ini segera berakhir. Kami berdoa untuk dokter, para medis yang bahkan rela meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, istri, anak-anak, untuk mereka dapat melayani pasien-pasien yang positif corona. Ketaatan kami membantu mereka supaya mereka pun dapat segera menyelesaikan pekerjaan mereka karena pandemi ini berakhir dan mereka dapat segera berjumpa dengan keluarga mereka kembali. Kami berdoa untuk aparat keamanan yang terus berjaga, menegakkan kedisiplinan dan ketaatan supaya kondisi ini cepat pulih, cepat baik. Dan juga untuk relawan-relawan yang selalu membantu, bahkan mereka mau berlelah untuk berbagi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya kami pun juga dapat berbagi. Kiranya kami pun juga dapat membantu. Kiranya kami pun juga dapat berbuat sesuatu untuk mereka. Ketaatan, salah satu yang dapat kami lakukan. Dengan rendah hati, rendah diri. Ini adalah wujud kasih yang dapat kami nyatakan. Engkau telah mengasihi kami, dan biarlah kami pun dapat menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat GKI Melur, yang harus menghadapi kondisi seperti ini. Kiranya mereka pun mendapatkan kekuatan, kesehatan yang cukup. Walaupun kami harus berjauhan, tetapi kasih Tuhan tidak menjauhkan kami. Justru, inilah cara kami untuk mewujud nyatakan kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan kami percaya, Engkau senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya di malam sebelum kita memperingati sengsara Kristus di Golgota, meneguhkan kita untuk terus berjalan di dalam kasih-Nya. Kasih yang menyucikan, kasih yang meninggikan umat-Nya, dan kasih yang melenyapkan ketakutan. Supaya bukan lagi kebodohan yang kita lihat, tetapi kita menyaksikan jaminan dan harapan dari Allah saat kita memandang salib Kristus, Raja kehidupan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita.
kini, dan selamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu sejenak untuk saat ini. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan dari Majelis Jemaat. Dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu, mewakili Majelis Jemaat GKI Mulur, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk bisa online bersama kami di ibadah perdana GKI Mulur untuk mengadakan live streaming. Memang kalau kita lihat ke administrasi di belakangnya, karena kebetulan operator WhatsApp-nya adalah saya, ada beberapa kekurangan, kendala. Minta maaf sebelumnya, harus dimaklumkan karena ini perdana bagi kami untuk melakukan ibadah online. Mungkin kedepannya kami akan mencoba memperbaikinya semaksimal mungkin untuk dapat sama-sama kita bersekutu bersama melalui streaming online ini. Adapun untuk ibadah berikutnya akan kita informasikan nanti lewat WhatsApp kembali. Saya akan menyiarkan kepada kita semua berbagi untuk informasi yang terbaru dari GKI Mulur itu sendiri. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama kita mengadakan sharing season atau kita berbagi. Saat ini ada Bapak Luki Perdana yang akan berbagi kepada kita mengenai apa itu yang namanya COVID-19, apa itu yang namanya virus corona, apa gejalanya, apa yang harus dilakukan, dan apa solusi yang terbaik untuk kita sama-sama menjaga kesehatan kita agar kita selalu sehat bugar. Kepada kita diberikan kesempatan untuk Bapak Luki bisa saling berbagi, dan ini akan ditayangkan secara live juga kepada kita online, jadi kita sama-sama bisa berbagi informasi di sini. Bapak Luki, bisa kita siapkan untuk bersama sharing. Halo, shalom. Shalom. Malam Pak, ya suara Bapak terdengar Pak, kalau di online mungkin juga sama-sama terdengar, kalau di sini mungkin agak kecil kali ya. Sudah terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Oke. Bapak Luki ini boleh saya informasi kepada jemaat ya Pak ya? Boleh, silakan. Jadi Bapak Luki ini merupakan salah satu mau dibilang korban tapi agak jahat. Salah satu pasien COVID-19 dinyatakan positif, dan saat ini dalam pemulihan. Puji Tuhan Bapak Luki sudah sehat kembali, sudah bisa beraktivitas, walaupun beraktivitasnya masih di dalam rumah, sama dengan kita juga yang masih sehat. Kita sama-sama mesti beraktivitas di rumah. Ya, Bapak Luki, saya berikan kesempatan dan waktunya untuk bisa lagi kepada jemaat, kita saling sharing, sering berbagi informasi saja. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mesti menjelaskan kronologisnya dahulu supaya Bapak Ibu bisa menangkap. Apa yang nanti saya ceritakan mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu semakin takut, tapi seharusnya bikin Bapak Ibu semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi saya mau infokan awal mula di tanggal 14 itu saya ketika rapat MJ, Majelis Jemaat, saya izin jam 1 karena saya mesti kembali ke kantor untuk melakukan pelayanan dengan orang tua, orang-orang nggak mampu di daerah Pulau Gadung. Dan ketika di saat itu saya mudah merasakan tenggorokan saya nggak enak. Malamnya saya langsung berobat di apotek klinik. Hari Seninnya ketika saya bekerja panas saya meningkat jadi 39. Nah, ketika panas saya 39
ketika panas saya 39, saya langsung izin pulang, dan saya berobat lagi di hari Selasa di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Hari Selasa saya dapat obat baru tambahan, sampai hari Kamis panas saya tidak turun-turun. Kalau Bapak Ibu ketahui, kalau untuk tipes ataupun DBD, panas itu pasti ada masa turunnya. Nah, ini kondisinya panasnya konstan. Kalau 39 terus dan nggak turun-turun. Hari Kamisnya saya langsung memberanikan diri untuk masuk ke UGD. Nah, UGD-nya saya nggak mau sebutin rumah sakitnya karena nanti ada sedikit yang perlu saya ceritakan. Masuk di UGD, saya langsung dicek darah. Ketika diperiksa langsung cek paru, dan ternyata sudah bahwa paru-paru saya ada gangguan. Mereka tidak berani bilang bahwa ini kena COVID, karena mereka bilang yang bisa memastikan kena COVID-nya itu nanti ketika ada tes swab. Nah, ketika saya sudah diinformasikan seperti itu, saya langsung dipindahkan dari ruangan yang biasa ke ruangan isolasi. Nah, ruangan isolasi ini untuk Bapak Ibu yang saya ketahui, saya sendirian. Nggak ada yang lain, tidak ada pasien lain. Jadi memang benar-benar satu ruangan itu untuk saya sendiri. Dan perawat dan juga dokternya sudah pasti pakai ADP. Bayangin Bapak Ibu, saya masuk di rumah sakit itu dirawat dari tanggal 19. Sampai hari ini, untuk informasi, saya nggak pernah berjumpa lagi dengan anak maupun keluarga saya yang lain. Jadi saya sudah cukup lama tidak berjumpa. Penyakit ini awalnya dari radang tenggorokan kalau saya, tapi setiap orang bisa berbeda-beda. Tetapi untuk yang Bapak Ibu ketahui, kenapa sih kok bisa banyak yang sampai meninggal? Jadi begini, saya karena radang tenggorokan dan sudah ada mungkin bakteri di paru-paru, sehingga menyebabkan saya ingin batuk. Nah, ketika batuk itu, batuknya batuk kering, bisa mengeluarkan dahak. Ingin sekali saya bisa mengeluarkan dahak supaya lebih enak, karena kayaknya rasanya gatal. Nah, ketika batuk, itu tidak bisa berhenti Bapak Ibu. Rasanya seperti udah kehabisan nafas. Dan ekstrimnya, kalau dengan kondisi waktu itu, saya milih, waduh Tuhan, kalau lebih baik mati aja deh, dipanggil aja deh. Gitu. Tapi saya selalu bilang, Tuhan baik, ketika saya selalu lewat masa itu, saya bilang, oh, Yesus baik. Gitu. Jadi saya selalu bilang, Yesus baik, mau kondisinya bagaimanapun, Yesus baik. Gitu. Tapi tetap, Bapak Ibu di ruang isolasi sendirian, rasa-rasa kepengen dipanggil Tuhan tuh ada. Gitu. Pengen, udahlah Tuhan, saya nyerah aja deh, kalau kayak begini berat, saya bilang gitu. Karena nafas aja susah. Karena nafasnya kita nggak bisa ngirup nafas yang panjang. Seperti kita kalau misalnya Bapak Ibu bangun pagi, olahraga, bisa menghirup nafas yang panjang, dihembuskan dengan baik, kita nggak bisa Bapak Ibu. Saya nafasnya pendek-pendek, panjang dikit itu batuk, dan itu sangat menyiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa di lidah tenggorokan hilang Bapak Ibu. Bayangin ketika saya mau makan, makanan rumah sakit, tahu sendiri ya Bapak Ibu, seperti saya sampai meminta dibelikan makanan oleh istri saya, dikirimin. Bapak Ibu boleh sebutkanlah makanan yang enak. Mulai dari saksang, mulai dari steak, mulai dari burger, semua rasanya hambar dan pahit. Puji Tuhan, ketika saya mulai makan buah, kok rasanya bisa ada rasa manis. Padahal minuman yang lain atau apapun, susu, bahkan teh pun tidak ada rasanya. Tapi kenapa buah ada rasa manis? Jadi saya langsung meminta kepada suster, tolong saya dikasih makan buah aja. Jadi saya makan pagi, siang, malam buah. Tapi mereka tambahin dengan puding. Memang kondisinya tidak mencukupi. Biasanya kita yang suka makan nasi, kita makan buah. Tapi bagi saya, itu udah sangat menyenangkan. Karena bisa saya isi dengan banyak. Kalau buah papaya makan banyak, melon saya makan banyak. Kalau dikasih pisang, saya makan habisin pisangnya. Buah naga, saya makan buah naga. Jadi cuma buah-buah itu saja yang saya makan. Puji Tuhan, panasnya sudah mulai menghilang. Saya dikasih obat paru juga makin membaik. Dan ketika di swab di tanggal 23,
atau tanggal 25, saya lupa. Hasilnya itu baru keluar di tanggal 30. Dan saya diperbolehkan pulang dari rumah sakit tanggal 1 April. Tapi dengan catatan saya mesti tetap isolasi. Ini kondisinya saya di kamar, saya isolasi sendiri, tidak ada siapa-siapa. Istri saya aja yang menemani, tapi di beda kamar. Jadi hanya yang mengurusi saya untuk bawain makanan dan segala sesuatunya. Dan anak dan ibu saya di luar rumah ini. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah bukan masalah ketika saya sedang membaik. Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa di masyarakat kita stigma tentang penyakit COVID ini sangat beragam. Nah, lebih lagi lucunya di daerah saya itu baru diinformasikan kurang lebih 2-3 hari yang lalu gitu. Terdaftar di kelurahan bahwa positif COVID. Nah, kan heboh. Pak RW datang kemari, RT rame dan segala macamnya. Yang menjadi kendala adalah sempat warga itu banyak yang menanyakan, ya istilahnya dalam tanda petik takutlah, khawatir gitu dengan mengkompori mungkin dengan RT, RW dan segala macamnya. Tapi saya bersyukur gitu dengan firman Tuhan, kebetulan di Lukas 12 ayat 11 dan ayat 12 gitu. Ada firman Tuhan yang menyatakan ya kurang lebih ya ayatnya seperti ini. Ketika kamu diperhadapkan dengan para pemerintah maupun hal-hal yang lain, hanya Roh Kudus saja lah yang memimpin saya untuk bisa berbicara, untuk bisa menenangkan mereka. Jadi sebetulnya saya hanya bisa memberikan foto dari hasil lab saya yang ujungnya itu membaik. Untuk Bapak Ibu ketahui, ternyata COVID-19 ini juga ada pengaruh ke arah trombosit. Jadi sempat trombosit saya turun sampai ke level 100.000 Bapak Ibu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ketahui, kalau di level 100.000 itu sudah pasti seharusnya bed rest total. Karena ketika terjadi pendarahan, sudah akan nggak mungkin tertutup dengan baik. Jadi saya tunjukkan hal itu, saya kirimkan foto-fotonya kepada RT dan RW, dan akhirnya mereka bisa menerima. Dan saya beritahu bahwa saya dinyatakan COVID itu sudah mulai dari tanggal 19, tapi infonya baru nyampe ke kelurahan baru di minggu-minggu ini. Tapi saya tetap berkoordinasi langsung dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, dan saat ini diwakili oleh Puskesmas Koja yang sangat membantu saya. Jadi justru mereka yang selalu ngecek suhu saya setiap pagi, nelponin, meriksakan, bahkan mereka juga yang saya ceritakan kondisi di lingkungan. Mereka akhirnya langsung menghubungi kelurahan, mereka yang mendukung bahwa seharusnya bahwa Bapak Ibu nggak perlu keluar rumah, seharusnya RT RW-nya yang seharusnya mendukung, mensupport Bapak. Gitu. Tapi stigma itu masih ada di masyarakat, dan saya mau infokan kepada Bapak Ibu, sebetulnya virus ini sudah tidak lagi dengan droplet, tapi dengan airborne. Airborne itu begini. Saya mau cerita, istri saya, walaupun tidak pernah berjumpa saya di rumah sakit, tapi hanya ketika ngirimin pakaian, ngirimin makanan, lewat ketemu suster ataupun lewat security, ketika istri saya diperiksa kemarin dengan rapid test, hasilnya positif. Tapi hasil swab-nya sekarang udah negatif. Jadi puji Tuhan. Nah, saya mau infoin Bapak Ibu. Sekarang sudah airborne. Nanti kalau ada linknya, saya akan kasih kirim linknya ke grup Majelis Jemaat. Nanti silakan, mungkin Majelis Jemaat yang akan bisa sharingkan. WHO sendiri sudah menetapkan bahwa ini sudah airborne. Jadi Bapak Ibu lebih baik, saya usulkan, lebih baik menghindari satu ruangan dengan AC yang sama. Seperti contoh, Ibu ke klinik, ke rumah sakit, AC-nya sentral, hotel apalagi. AC-nya sentral. Kita nggak pernah tahu bahwa di dalam hotel, di dalam klinik, atau di dalam rumah sakit itu ada pasien ataupun ada orang yang menderita COVID. Sehingga Bapak Ibu bisa ikut juga jadi terkena karena masalahnya satu AC yang sama. Terus sebisa mungkin kalau Bapak Ibu tidak terpaksa untuk berobat ke rumah sakit, lebih baik jangan. Saya himbaukan ini begini ceritanya.
Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saya melihat setiap hari saya diperiksa oleh baik itu dokter maupun suster, mereka kan selalu pakai APD lengkap ya. Berarti mereka sudah aman. Tapi Bapak Ibu ketahui nggak? Setiap kali mereka jumpa dengan orang, kan mereka tidak mengganti sarung tangan. Mereka nyentuh kita lagi. Nah, jadi sebisa mungkin usul saya tidak usahlah kalau sakitnya masih bisa Bapak Ibu tangani dengan berobat di apotik ataupun dengan berdoa kepada Tuhan bisa sembuh. Di Tuhan, lebih baik nggak usah ke rumah sakit. Karena nanti bisa jadi akan tertular. Nah, ini himbauan yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar di luar sana. Bukan saya sedang tidak menjatuhkan para dokter, tidak, saya berterima kasih pada mereka, tapi kita juga tetap harus bisa menjaga diri karena kondisinya kita yang harus was-was gitu, wanti-wanti terhadap kitanya sendiri. Ya mungkin itu dari saya yang perlu saya sampaikan, dan juga saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai saudara, tetangga yang sampingnya ada positif COVID, mohon Bapak Ibu memberikan bantuannya. Karena saya yakin mereka sudah pasti akan kesulitan untuk bisa keluar rumah, untuk bisa belanja dan segala macam. Berilah bantuan apapun yang Bapak Ibu bisa berikan. Kurang lebih itu aja untuk mereka bisa disupport. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke majelis. Terima kasih atas sharing yang bisa kita terima pada saat ini. Bagi kita juga semua diingatkan untuk sama-sama kita jaga kesehatan kita sama-sama untuk mendengarkan dan menjalankan himbauan pemerintah, baik menjalankannya di kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang tidak ada yang diperlukan untuk keluar dari rumah, lebih baik untuk tidak keluar dari rumah. Informasi yang terbaru yang saya dapatkan adalah untuk ibadah berikutnya, kita akan laksanakan pada tanggal 19 April dan tanggal 26 April. Kita akan kembali lagi online, live streaming seperti ini. Nanti linknya juga akan saya kembali share di dalam WhatsApp grup kita. Untuk informasi bagi jemaat yang memang terkendala untuk komunikasi dengan majelis jemaat, adapun yang online dalam aplikasi Zoom ini, baiknya kita berbagi informasi kepada jemaat-jemaat yang lain ataupun simpatisan GKI Mulur untuk dapat menghubungi saya di nomor yang ada di warta jemaat. Kalau memang tidak ada warta jemaat, bisa di-share ke yang lainnya juga nomor pribadi saya. Nanti saya akan kasih informasi-informasi terbaru dari Majelis Jemaat GKI Mulur. Berikutnya untuk ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung kita masih menggunakan channel YouTube. Bersama-sama kita bisa mengikuti ibadah pada kebaktian Jumat Agung online tanggal 10 April 2020. Bertepatan mulai pukul 9.00 yang akan dilayani oleh Radio Pelita Kasih RPK bekerjasama dengan BPMSW, GKI Sinwil Jabar, dan GKI Samanudi. Kita bisa mengikuti ibadah online via YouTube. Untuk besok pagi kita juga bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Live streaming ibadah online Kamis Putih pada malam hari ini kita akhiri. Kami berterima kasih kepada jemaat ataupun simpatisan yang telah mengambil bagian untuk online bersama Majelis Jemaat GKI Mulur dalam ibadah pada malam hari ini. Sama-sama kami menghimbau kembali untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan bagi diri kita dan untuk tetap selalu di rumah. Kami berterima kasih. Shalom.